Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten kedua hari ini saya ingin memberikan review dari pertandingan besar di Serie A, yakni derby della Madonnina antara Inter Milan versus AC Milan yang berakhir untuk kemenangan Inter Milan dengan skor telak 5-1. Dengan hasil akhir ini berarti untuk sementara Inter Milan berada di posisi puncak klasmen Serie A dan ini merupakan kemenangan kelima bagi Inter Milan atas AC Milan secara berturut-turut teman-teman. Sedangkan bagi AC Milan ini merupakan kekalahan pertama mereka musim ini dan untuk pertama kalinya musim ini walaupun kita masih berada di awal musim, AC Milan kemasukan total 5 gol dalam satu pertandingan. Dari jalannya pertandingan semalam teman-teman kita bisa melihat dengan jelas bahwa para pemain Inter menang pressing di tengah. Dan para pemain Inter juga lebih efektif ketika mereka memasuki ruang pertahanan dari AC Milan. Beda jauh dengan para pemain AC Milan yang sulit melakukan counter press di tengah dan cenderung bermain individu. Bahkan saya tidak melihat kekompakan yang konsisten antara Rafael Leao, Giroud dan juga Pulisic di lini depan. Ini beda jauh dengan lini depan Inter Milan karena antara Martinez dan juga Thuram sangat kompak sehingga dua pemain tersebut terus-menerus mengganggu duet center back dari AC Milan, Kjaer dan juga Malik. Dan jelas terlihat bahwa AC Milan kehilangan sosok yang tangguh di lini pertahanan mereka yakni Tomori ya. Saya melihat bahwa Kjaer ini sudah lamban dan tidak bisa bekerja sama dengan Malik. Bahkan dua pemain ini kocar-kacir menghadapi serangan dari para pemain Inter apalagi ketika para pemain Inter tersebut bisa membangun counter attack. Jadi yang saya lihat teman-teman permainan Inter sejak ditangani oleh Inzaghi adalah kombinasi strategi, yakni ada saatnya di sebuah pertandingan Inter akan bermain terbuka, tapi ada saatnya nanti beberapa menit mereka akan bertahan, benar-benar fokus untuk menutup ruang di area pertahanan mereka, tapi membangun counter dengan cepat. Itu yang mereka lakukan semalam. Sedangkan Pioli seperti biasa mengandalkan para pemain Milan untuk bermain cepat ketika mereka menguasai bola, tapi saya melihat passing di antara para pemain Milan itu tidak begitu efektif sehingga secara keseluruhan mereka tidak bisa menciptakan banyak peluang yang berbahaya. Ini beda jauh dengan para pemain Inter walaupun para pemain Inter dari open play, ya jangan dihitung penalti, dari open play mereka sebetulnya tidak menciptakan banyak peluang yang berbahaya. Dari hitungan saya hanya 6 peluang yang berbahaya dari open play, tapi mereka mampu mencetak 4 gol. Dari 6 peluang yang berbahaya tersebut dari open play. Artinya apa? Bahwa memang sinergi antara lini tengah dengan lini depan dari Inter Milan itu berjalan dengan baik. Karena kan kita tahu Simone Inzaghi itu selalu memakai formasi 3-5-2. Artinya serangan akan lebih sering dibangun dari lini tengah melalui dua wingback atau juga pemain yang bermain di tengah. Apakah itu Hakan, Barella atau juga Mkhitaryan yang mencetak 2 gol di pertandingan semalam. Walaupun Leo mencetak 1 gol, tapi itu juga karena Darmian sulit untuk bisa mengejar Leo yang memang mengandalkan kecepatan. Tapi selain itu Leo tidak bisa berbuat banyak. Sekali dia mendapatkan peluang dari free kicknya Theo Hernandez, tapi ternyata dia sudah offside. Theo Hernandez mendapatkan satu peluang, dia satset masuk kan, tapi dia pilih untuk shooting. Sayang shootingnya melenceng. Tapi selain itu para pemain AC Milan tidak bermain sekreatif sesuai dengan ekspektasi. Padahal kita tahu bahwa AC Milan itu biasa membangun serangan itu dari tengah. Ya, ini beda dengan Inter. Kalau Inter itu kan biasa membangun serangan itu dari ruang pertahanan mereka sendiri ya teman-teman. Dan saya melihat juga Reinders ya. Reinders ini pemain baru dari AC Milan juga ini gak jalan nih perannya di tengah. Kan dia bermain bersama Krunic dan juga Ruben Loftus-Cheek. Jadi memang gak ada kreativitas dari AC Milan di tengah. Dan kita lihat di depan ini Oliver Giroud walaupun memberikan 1 assist dan Leo melakukan finishing, tapi selain itu dia sulit mendapatkan peluang. Dia juga sama seperti Leo dikunci di pertandingan ini. Jadi hanya mendapatkan 1 peluang aja itu untuk dia memberikan assist kepada Leo. Selain itu dia benar-benar dikawal ketat, bahkan lebih banyak dia emosi ya. Sehingga akhirnya dia juga diganti, Ruben Loftus-Cheek juga diganti, Reinders juga diganti. Jadi banyak pemain-pemain baru dari AC Milan yang diganti. Ada pemain-pemain baru lain yang masuk juga gak bisa perform. Sedangkan dari Inter saya melihat pemain baru mereka Thuram, luar biasa banget sih. Saya jarang loh nonton pertandingan Serie A ya. Tapi karena semalam itu pertandingan Milan Derby maka saya nonton juga, karena ini kan pertandingan yang besar ya, dan kita tahu lah dua tim ini adalah rival ya, apalagi musim lalu mereka bertemu di Liga Champions kan, dan AC Milan disingkirkan pada saat itu, Inter masuk ke final tapi kalah lawan City, but Inter was not bad. So, saya melihat bahwa di bawah Inzaghi ini Inter sudah menjadi tim yang mengandalkan permainan pressing, dan juga mereka sangat efektif ketika mereka berada di ruang pertahanan tim lawan. Dan itulah makanya bahwa sejauh ini Inter Milan baru kemasukan 1 gol.
Gila kan? Baru kemasukan 1 gol di Serie A ya. Dan mereka total bisa mencetak 13 gol. Artinya apa? Tim ini gak perlu menciptakan belasan peluang dalam satu pertandingan. Ya mungkin 4 atau 5 peluang, tapi mereka bisa mengkonversikan lebih dari 50% peluang tersebut. Ya, itu yang membuat mereka juga bisa meraih kemenangan semalam. Walaupun ada juga sih efek agresivitas dari para pemain mereka, apalagi di pertahanan ya, seperti Acerbi dan juga Bastoni, bagus banget. Dan juga kelebihan dari Inter Milan adalah para pemain mereka yang di pertahanan juga bisa build up serangan. Ini beda dengan AC Milan. AC Milan yang biasa build up adalah 2 fullback mereka. Nah, dari jalannya pertandingan ya, Inter tidak membutuhkan waktu lama lah untuk mencetak gol. Saya melihat Dumfries dan juga Thuram kombinasinya sangat baik. Secara permainan, secara keseluruhan mereka bagus sekali sih sinergi mereka. Dan Thuram akhirnya yang melakukan pergerakan cepat di wing bisa memberikan umpan ke tengah, tapi ternyata menyasar ke tiang jauh. Di sana ada Di Marco juga bagus sekali ya. Dia sepertinya shooting tuh, tapi ternyata di sana ada Mkhitaryan yang bisa menyontek bola tersebut menjebol gawang dari Mignon. Nah, saya melihat salah satu keunggulan dari Inter Milan adalah pergerakan pemain ketiga ketika mereka menyerang. Karena ini gol ya jelas merupakan bukti bahwa pentingnya pergerakan pemain ketiga. Mkhitaryan itu adalah pemain ketiga karena sebetulnya Thuram itu bermaksud memberikan bola itu ke tengah ya, di mana tidak ada pemain, tapi ketika masuk ke tiang jauh, nah itu kan artinya adalah pemain kedua ya, Di Marco. Nah, Di Marco itu shooting, ternyata ada pemain ketiga, Mkhitaryan. Jadi gol pertama dari Inter dan juga gol terakhir dari gol dari Mkhitaryan, gol ketiga dari Inter itu juga memanfaatkan pergerakan pemain ketiga. Jadi Mkhitaryan juga pada saat mencetak gol kedua yang merupakan gol ketiga bagi Inter Milan di pertandingan semalam juga melakukan pergerakan tanpa bola, dan dia merupakan pemain ketiga karena sebetulnya Hakan memberikan umpan ke Lautaro, itu kan sudah 2 pemain, tapi Lautaro memberikan umpan manis atau umpan manja kepada Mkhitaryan yang merupakan pemain ketiga yang melakukan pergerakan tanpa bola, dan shooting dia deflected tapi dia bisa mencetak gol. Nah, setelah Inter unggul, saya melihat mereka benar-benar fokus dalam bertahan, dan nggak salah juga mereka lebih banyak membangun counter. Maka itu dalam sebuah proses counter akhirnya mereka bisa mencetak gol kedua kan. Ketika Denzel Dumfries tuh enak banget melakukan pergerakan cepat. Nah, inilah kesulitan bagi para pemain Milan ketika mereka menghadapi counter cepat dari para pemain tim lawan. And passingnya sebetulnya ke Thuram agak sedikit melebar, tapi Thuram ini pemain yang bagus ya. Kita lihat dia bisa mengontrol bola, kemudian dia cari angle, dia shooting, nah akhirnya dia bisa menjebol gawang dari Mignon lagi. Membuat skor menjadi 2-0, disinilah saya melihat para pemain Milan sudah kesulitan untuk bangkit. Walaupun Pioli melakukan sebuah perubahan di mana Pulisic ditarik keluar dan Chukwueze dimainkan ya. Nah, Pulisic ini memang nggak kelihatan. Nah, maka itu saya bingung. Banyak fans dari Milan di awal musim yang DM ke saya atau juga memberikan komentar di bawah konten dari channel YouTube Triple B bahwa Bung tolong bahas pemain-pemain baru Milan. Lihat nih Milan beli banyak pemain, ini pemain-pemain bagus. Nah, saya tidak komen pada saat itu karena ya mau pemainnya bagus atau mau pemainnya jelek itu nanti dilihat secara permainan. Dan kita lihat Pulisic kan nggak konsisten. Seharusnya di big match seperti ini, pada saat dia dibutuhkan, dia harus memberikan kontribusi, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Sama juga seperti Reinders, dia ada membuat satu kesalahan loh, dia memberikan back pass kan. Dan Chukwueze masuk juga tidak bisa banyak perubahan. Memang Leo bisa mencetak gol, tapi itu saja sih peluang yang berbahaya dari dia kan. Sekali itu di babak pertama dia coba untuk kontrol bola, dia jatuh. But this is a good finish by Leo. Ya memberikan harapan sedikit lah bagi AC Milan. Tapi kan para pemain Inter ini bertahannya bagus, dan satu kepintaran dari Inzaghi ketika dia memainkan Fratesi. Jadi dia ingin pemain juga yang bisa melakukan pergerakan ofensif selain juga Mkhitaryan. Dia tidak menarik keluar Mkhitaryan karena Mkhitaryan sudah mencetak gol dan Mkhitaryan berbahaya sekali ketika memberikan progressive passing atau pergerakan tanpa bola. Dan akhirnya Mkhitaryan bisa mencetak gol keduanya di pertandingan ini ketika Hakan memberikan bola ke Martinez kepada Mkhitaryan, cakep banget ini gol, dan akhirnya ada penalti ya. Ketika Lautaro Martinez dilanggar oleh Theo dan Hakan bisa mencetak gol dari penalti tersebut. Sebelum akhirnya Fratesi, pemain pengganti, bisa mencetak gol melalui sebuah proses counter lagi. Jadi 2 gol dari Inter Milan, kalau menurut hemat saya mereka cetak melalui proses counter, it's good. Ini memang adalah salah satu cara mereka membangun sebuah serangan yang cepat. Dan Fratesi adalah pemain yang tiba-tiba muncul, bisa mencetak gol melengkapi kemenangan bagi Inter Milan menjadi 5-1. Apa yang bisa kita pelajarin dari pertandingan semalam teman-teman? Bahwa bagi sebuah tim ketika mereka menghadapi pressing, mereka harus counter press. Cara counter pressnya itu seperti apa? Bukan melakukan pelanggaran. Jadi ketika tim lawan itu coba untuk membangun serangan, harus ada pressing dengan menutup ruang. Kalau para pemain Inter bisa menutup ruang, jadi tidak banyak celah yang terbuka di ruang pertahanan Inter. Tapi para pemain AC Milan sebaliknya, mereka tidak bisa menutup ruang. Counter press mereka juga tidak baik untuk meminimalisir pergerakan individu dari para pemain Inter Milan.
Jadi layak Inter Milan itu meraih kemenangan telak atas AC Milan karena secara permainan mereka rapi, secara individu para pemain mereka paham apa yang perlu mereka lakukan, mereka bergerak secara individu ketika mereka melihat bahwa AC Milan itu kurang jumlah pemain di lini pertahanan. Mereka melakukan passing cepat ketika mereka melihat bahwa ada pemain mereka yang free. Mereka melakukan pressing di tengah ketika mereka melihat para pemain AC Milan itu cenderung menyerang hanya dari tengah untuk feeding bola ke wing. Jadi feeding bola ke wing itu bisa mereka tutup ketika pressing mereka itu berhasil di lini tengah. Dan Inter Milan, kalau menurut hemat saya, punya lini tengah yang sangat dinamis karena mereka punya banyak opsi untuk lini tengah mereka. Kan Inzaghi punya banyak opsi ya musim ini, dan juga mereka punya pemain-pemain di lini tengah yang bisa bertahan dan menyerang sama baiknya, seperti Barella, Mkhitaryan, dan juga Hakan, dan juga tentunya Fratesi. Masih ada Sensi juga ya pemain mereka. Saya nggak tahu apa dia masih di klub atau enggak nih, saya lupa. Itu pemain bagus juga, tapi musim lalu itu kan dia sering cedera ya. Sensi ini juga saya suka nih permainannya dia. Nah, masih ada dia, tapi dia gak dimainkan kan di pertandingan semalam. Nah, artinya ya secara materi pemain juga Inter sebetulnya lebih baik sih. Ada Alexis Sanchez juga yang gak bermain ya, mantan pemain dari Arsenal. But AC Milan mereka sudah berusaha, tapi mereka tidak bagus ketika mereka bertahan. Tomori tampak kehilangan ya di lini pertahanan Milan dan no counter press, and mereka bermain lebih individual. Gimana caranya mereka bisa membuka pertahanan dari Inter kalau bermain lebih individual? Maksud saya apa? Ya Giroud dapat bola atau siapapun dapat bola, memberikan bola secara cepat kepada Leo, berharap Leo itu menyulap permainan, tapi kan nggak bisa seperti itu. Maka itu seperti yang tadi saya katakan, Leo ini sebenarnya dikunci di match ini, cuman satu peluang and that's it, one goal, dan peluang lainnya kalau nggak salah dari Calabria. So well done Inter Milan, fantastic win, dan mereka untuk sementara berada di posisi puncak, 4 kali kemenangan dari 4 pertandingan mereka di awal musim ini. Ya memang Serie A musim ini akan lebih ketat ya teman-teman, karena selain juga Inter Milan, Juve juga formnya lagi bagus loh. Jadi kita tunggu saja teman-teman nanti pertandingan lainnya di Serie A. Kalau ada big match, kemungkinan saya akan nonton dan saya akan membahasnya di channel YouTube Triple B. No hate, no politics, only football. Tunggu dulu, kalau menurut saya man of the match-nya adalah Mkhitaryan. Tua-tua keladi, usianya sudah 34 tahun, tapi lihat visinya masih bagus, dan timing dia dalam mengambil keputusan itu yang perfect. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.